Hai semuanya, jadi kali ini aku mau bikin inkubator penetasan telur ular bal piton. Pokoknya kalau misalnya penasaran, tonton terus tuh videonya sampai selesai. Oh iya, sebelum itu kalian pasti pada penasaran dong apa itu inkubator. Nah, inkubator itu adalah artinya gini. Dia itu sejenis perkakas yang dipanasi dengan aliran listrik atau sebagainya ya, atau selain aliran listrik ya. Pokoknya fungsinya itu untuk mengerami dan menetaskan telur-telur si ular gitu. Semua telur aja itu namanya inkubator. Jadi inkubator yang ini yang aku bilang, yang akan aku bahas ini itu benar-benar penting banget untuk penetasan telur ular bal piton. Nah, ini contohnya aja. Ini ada telur leopard gecko. Ini kurang lebihnya seperti ini nanti jenis inkubatornya yang aku buat. Jadi teman-teman, inkubator itu ada dua jenis ya. Inkubator yang biasa digunakan untuk para bedil itu biasanya inkubator manual. Ada juga yang bisa menggunakan inkubator otomatis. Nah, pokoknya nanti aku bahas inkubator manual itu apa dan inkubator otomatis itu seperti apa. Pokoknya jangan lupa di subscribe dulu channel aku dan jangan lupa follow akun sosial media Alam Lutfi lainnya, oke? Untuk inkubator otomatis dan juga inkubator manual aku jelasin satu-satu ya. Jadi inkubator manual itu yang akan kita buat sekarang. Nah, untuk inkubator otomatis itu jarang banget reptil pakai penetasan atau inkubator penetasan telurnya pakai yang otomatis. Cuma ada aja yang pakai gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu gimana bikinnya, aku nggak tahu ya kalau inkubator otomatis bikinnya kayak gimana. Cuma kalau misalkan kalian minat buat naruh telur-telur bal piton kalian di inkubator otomatis, kalian bisa cari aja di marketplace lain atau di toko-toko online gitu. Ya banyak sih kayak yang nyediain inkubator otomatis gitu. Cuma aku untuk menghemat aja, makanya aku bikin inkubator manual. Karena biasanya pengalaman aku breeding corn snake ya, alhamdulillah gitu pakai inkubator manual jadi aja gitu. Yang penting sih pinter-pinter aja ngatur suhu dan juga kelembapannya. Insya Allah jadi si telur-telurnya. Dan juga kalau misalkan ada yang busuk-busuk atau ada yang infertil itu kan banyak juga penyebabnya ya. Mulai dari mungkin dari pas keluar dari indukannya atau mungkin suhu dan kelembapannya juga kurang diaturnya kayak gitu. Intinya aku bakal bikin sekarang di video ini bakal bikin inkubator otomatis manual. Untuk itu kalian perlu banget nyiapin bahan-bahan dan juga alat-alatnya. Untuk alat-alatnya bakal aku kasih tahu. Alat-alatnya itu ada nggak ya? Tunggu sebentar ya. Pokoknya aku sebutin aja alat-alatnya. Yang pertama, alat-alatnya itu ada, kalian harus nyiapin kayak box plastik gitu. Kayak ini, ntar aku tunjukin deh. Oke, untuk alat-alatnya kalian bisa pakai styrofoam atau alat-alat kulkas bekas gitu yang nggak kepake di rumah kalian. Tapi ini aku karena ada styrofoam. Styrofoam itu kan panasnya lebih lebih kerasa ya. Jadi aku pakai styrofoam. Nah, ini sih ini aja bebas kalian mau pakai alat apa ya atasnya yang buat nahan panasnya itu. Nah, terus juga kalian harus siapkan box plastik kayak gini nih, tapi yang enggak ada bolong-bolongnya. Ini sebenarnya ada bolong-bolongnya, cuma aku tutup pakai lakban gitu. Nah, kayak gini atau kalian bisa beli di toko-toko online. Nah, ini dulu aku juga belinya di toko online. Nanti aku taruh deh di link deskripsi aku kalau misalkan kalian nanya-nanya itu belinya di mana gitu. Nah, box kayak ini juga tuh masih ada telurnya. Kan cocok nih box gede kayak gini, terus styrofoamnya juga yang gede. Cuma kalau nggak ada styrofoam nggak apa-apa, box kayak gini aja. Yang penting dia tuh nggak ada lubang-lubangnya gitu. Kalau misalkan ada lubang kayak gitu kan takutnya malah si telur-telurnya jadi infertil lah kayak gitu kan. Nah, pokoknya jangan lupa juga siapkan media untuk si telur-telurnya. Medianya tuh maksudnya alasnya kayak gini nih. Nah, kalau ini aku pakainya ini ya, perlit, tapi nggak ada campuran vermiculit atau dan lain-lain. Ini murni perlit.
Ini murni perlit, jadi nggak aku campur mana-mana. Pokoknya nanti aku bakal kasih tahu caranya gimana. Itu sih untuk rekomendasinya aku kasih tahu nih, alas-alasnya maksudnya yang bisa dipakai. Itu bisa pakai perlit, bisa pakai vermiculit dan juga kokopit. Nah, kalau untuk perlit tuh jenisnya dia kayak gini. Dulu ya, aku buka dulu. Nah, dia tuh bentuknya kayak gini nih, agak kayak pasir-pasir gitu. Ini kalau perlit, kalau vermiculit adalah sama aja, kurang lebihnya sama kayak gini. Nah, untuk kokopit kayak gini. Kokopit kayak gini. Untuk kelebihan masing-masing, tentunya kelebihan dan kekurangannya ada ya di masing-masing yang aku sebutin 3, vermiculit, perlit sama kokopit tadi. Ada juga kadang yang pakai tisu nih, kayak aku pakai perlit, cuman karena si telurnya itu kayak agak nggak tahu ya dia bakal busuk apa enggak, bakal infertil atau fertil, makanya aku alasin pakai atasnya tisu biar dia nggak terlalu lembab karena agak basah gitu. Jadi aku pakein tisu kayak gitu. Itu nggak apa-apa sih kalau pakai tisu, cuma ya lihat dulu kondisi dan sikon si telurnya itu. Begitu intinya. Nah, kalau misalkan ada juga yang campuran nih kayak perlit, dia dicampurin sama vermiculit. Katanya sih itu untuk menambah apa ya, suhu biar suhunya stabil dan juga si kelembapannya itu stabil. Cuma yang nggak ngerti aku gimana. Pokoknya kalau mau nyoba silakan aja coba perbandingannya 1:1. Itu sih katanya biar si telurnya itu nggak terlalu lembab dan juga nggak mudah berjamur. Cuma aku belum pernah nyoba. Aku biasanya pakai perlit aja. Kalau kalian mau ngikutin aku ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian ini ada media lain gitu selain yang aku sebutin tadi, silahkan komen di bawah dan kasih tahu juga ke teman-teman yang lain ya. Nah, untuk kokopit ini sebenarnya kurang bagus buat dijadiin alas inkubator ya, karena kokopit ini terlalu lembab. Nih, lihat aja nih, tuh kayak dia bener-bener kayak tanah gitu loh, pada lembab, dan takutnya malah si telurnya itu berjamur atau mudah busuk ya karena terlalu lembab gitu. Pokoknya gitu deh. Itu untuk medianya. Sekarang langsung aja kita membuat inkubator penetasan telur ular bal pitonnya. Oke, jadi ini aku udah siapin tempat buat membuat inkubatornya. Nah, sekarang kita taruhin medianya. Jadi aku di sini pakai media yang udah aku bilang, media perlit tanpa campuran vermiculit. Oke, kita taburin dulu aja. Jadi untuk awalan itu taburinnya tipis-tipis aja karena kan bawahnya itu harus agak lembab. Ininya tuh harus agak lembab. Jadi kita pakai air dulu. Nah, kayak gini. Ini simple banget. Udah kayak gitu, kalian semprot-semprotin aja atau mau tuang langsung juga nggak apa-apa. Kayaknya sih tuang langsung aja nggak apa-apa. Cuma ini agak takutnya kebanyakan kalau dituang langsung ya. Yang penting bawahnya tuh basah, nanti baru kalian timpa lagi pakai si perlitnya itu. Nah, kayak gini udah agak basah ya. Pokoknya tuh bawahnya tuh yang penting basah gitu loh. Verlitnya susah banget. Verlitnya itu basah. Nah, ini udah agak basah ya. Baru timpa lagi sama yang kering. Jadi biar jangan terlalu lembab, jangan juga terlalu kering. Nih. Kayak gini. Pokoknya atur aja sama kalian. Tuh. Aku ada contoh telurnya tapi bukan telur ular bal piton. Nanti aku coba taruh aja buat nunjukin ke kalian ya. Nah, kayak gini. Tuh. Udah, jadi ini udah. Nanti kalau misalkan, soalnya kan kadang telur ada yang nggak cocok banget gitu sama kalau terlalu lembab kan, jadi harus benar-benar kalian perhatikan telurnya.
Jadi kalau udah 2 hari atau 3 hari atau sehari sekali kalian cek tuh telurnya, tapi jangan dibuka ya. Cek dilihat aja dari ininya, lihat aja gimana gitu. Terus kalau seminggu atau berapa hari atau ada kemungkinannya dia busuk, baru kalian cari cara buat gimana caranya si telurnya itu nggak busuk. Soalnya biasanya kalau busuk tuh dia takutnya kelembapan, makanya kalian harus cari caranya tuh. Biasanya kalau udah kelembapan begitu, caranya aku tuh pakai tisu gitu, jadi dialasin lagi pakai tisu. Nah ini udah kayak gini, jadi udah seginilah, setengahnya gitu, setengah sedikitnya ini basah, yang atasnya itu yang banyak agak kering. Nah sekarang kita coba taruh telurnya. Oke, kita coba taruh telurnya. Ini aku ada contoh telur ular corn snake. Ini untuk contoh aja, yang penting ini untuk telur bal piton. Pokoknya sama ya. Nah, tinggal kalian taruh kayak di pojokan begini nih. Pojokan agak gali lubangnya sedikit, terus baru ditutup. Udah, kayak gitu aja, simple banget. Nanti baru jajarin. Cuma kalau misalkan ada telur yang kemungkinan busuknya, kalian agak pisahin aja kayak gitu, oke? Jadi deh inkubator untuk telur bal pitonnya. Simple banget. Abis setelah gini kalian tutup lagi rapat, tutup gini. Nah baru deh kalian taruh di styrofoamnya. Oke, jadi itu dia tadi cara membuat inkubator penetasan telur bal piton. Nah iya, penetasan telur bal piton. Ular bal pitonnya mana ya? Ini ular bal pitonnya ada di sini. Cuma kayaknya dia lagi istirahat. Tuh, ada di dalam. Pokoknya kalau kalian penasaran, mungkin ada yang baru datang juga di channel YouTube aku, Kak, ular bal piton itu apa sih? Kalian bisa tonton aja di video aku sebelumnya, karena aku juga udah pernah bahas ya tentang bal piton ini, mulai dari mengenal bal piton sampai ke breeding dan juga sampai dia menjadi bibi lagi. Gimana cara merawat bibinya aku udah bahas. Pokoknya lihat aja di video-video aku atau di playlist Alam Luspi gitu ya, tentang ular bal piton ini. Oke, pokoknya sampai ketemu lagi di video yang akan datang. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.